Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Oh iya Bu. Duduk. Bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Nah, alhamdulillah baik juga. Oh ya sudah Ji tadi izin sama gurunya sebelum ke sini. Sudah Bu. Nah, berapa lama waktu yang dikasih untuk ini? 30 menit. 30 menit. Oke, jadi konseling kita ini nanti berjalan 30 menit. Nah, Ibu nanti harapnya kamu bisa aktif dalam sesi konseling kita, dan juga jika ada tugas yang Ibu kasih bisa dikerja. Mengerti Bu. Nah, jadi sesi konseling yang akan kita lakukan hari ini ada untuk membahas garis besar masalah yang kamu hadapi. Siap Bu. Ikuti ini sesi konselingnya ke depan. Siap Bu. Nah, bagus kok begitu nah. Di sini Ibu adakan ini sesi konseling karena Ibu dapat laporan dari gurumu kok kamu itu jarang masuk sekolah, sering tidur di kelas, jarang juga kerjakan tugasnya. Benar itu? Benar Bu. Bisa Ibu tahu apa alasannya? Saya sering biasa tidur jam 12 di atas jam 12 malam Bu. Biasa jam 4 sampai jam 5 subuh. Kenapa bisa? Saya biasa bermain media sosial. Saya main HP sebelum saya tidur Bu. Nggak ada kah jadwal belajar atau jadwal tidur di rumah? Ada Bu. Jadi di sini nggak bisa atur jadwal tak dalam seharian pun begitu. Benar sekali Bu, orang tua saya bilang saya tidak disiplin. Nah iya itu benar sekali. Padahal disiplin itu penting untuk kamu, apalagi kan siswa. Nah kalau disiplin itu bisa berprestasi, tetapi bisa belajar, kerja tugas tak, bisa rezeki juga main HP. Kan Iya. bagus kok begitu. Nah, jadi yang akan dilakukan di sesi konseling ini adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kedisiplinanmu. Setuju, Ci? Setuju Bu. Nah, yang pertama kita lakukan itu, kita analisis dulu apa penyebabnya, kenapa kamu bisa tidak disiplin, dilihat nih juga apa perilaku tidak disiplinmu. Nah, terus nanti kita bikin rencana bagaimana ini supaya bisa ubah perilaku tidak disiplinmu. Paham, Ci? Paham Bu. Ya. Karena sudah mau selesai sesi konseling kita. Nah, bagaimana untuk jadwal ke depannya? Bagaimana jadwal disesuaikan dengan hari ini dan hari ini Bu. Saya akan meminta izin kepada guru saya. Bisa, terserah sih. Kalau memang tidak masalah, oke. Nah, masih ada yang mau disampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Bu. Oh ya, kalau begitu sesi konselingnya kita akhiri sampai sini. Silakan kembali ke Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Saya dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Oh iya Bu. Duduk. Hari ini Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? nah, alhamdulillah baik sih juga. Nah, pertemuan sebelumnya itu sudah nih dicari tahu apa masalahnya. Nah, hari ini diadakan analisis ABC. Nah, di sini analisis ABC-nya ini pertama itu dilihat apa penyebabnya ini perilaku tidak disiplin tak. Nah, terus bisa juga dilihat seperti apa ini perilaku tidak disiplin tak. Nah, selanjutnya itu dilihat nih juga apa akibatnya ini perilaku tidak disiplin tak. Nah, mengerti prosedurnya kan? Oh mengerti Bu. Nah, bagaimana dengan waktu konseling tak hari ini? Saya diberikan waktu 45 menit 45 menit untuk mengikuti konseling ini Bu. Oh, jadi waktu konseling kita ini berjalan 45 menit. Nah, nanti itu Ibu harap kamu bisa aktif dalam proses konseling kita hari ini. Bisa Bu. Nah, jadi siap nih kan untuk ikuti sesi konseling kita hari ini? Siap Bu. Nah, jadi sekarang yang akan kita lakukan itu adalah mengetahui apa itu analisis ABC. Nah, analisis ABC ini terdiri atas 3 elemen. Yang pertama itu antecedent, yang kedua behavior, ketiga consequence. Nah, antecedent ini artinya penyebab perilaku tidak disiplinmu.
Nah, behavior ini adalah bentuk-bentuk perilaku tidak disiplinmu, sedangkan konsekuensi itu adalah sebagai akibat dari perilaku tidak disiplinmu. Nah, ada yang ingin kamu tanyakan? Jadi secara singkat yang mau dicari itu Bu, penyebab contoh perilaku dengan akibatnya. Iya, benar sekali. Bagus, kamu sudah paham. Nah, sekarang kita akan lakukan analisis ABC pada masalahmu. Baik Bu. Nah, yang pertama itu kita akan tulis apa perilaku-perilaku tidak disiplinmu. Tadi kamu katakan tidak dalam kelas, tidak kerja tugas, nah juga sering terlambat. Nah, selanjutnya yang akan kita cari itu penyebabnya. Nah, apakah kamu tahu apa penyebabnya? Seperti saya ketahui, saya sering bermain HP sampai tengah malam. Terus saya itu suka terlambat, saya suka ketiduran dalam kelas. Ya. Terus saya pulang sekolah, saya tidur. Terus saya lanjutkan bangun tidur, saya teruskan lanjutkan main HP sampai tengah malam dan sebaliknya lagi Bu. Jadi terus Dan saya juga tidak mempunyai jadwal untuk kegiatan saya. Nah, jadi penyebabnya di sini kamu bermain HP terus-menerus dan tidak punya jadwal. Benar sekali Bu. Tidak punya jadwal. Nah, selanjutnya yang akan kita cari itu konsekuensinya atau akibatnya. Nah, apa kamu tahu? Saya tidak memikirkan pelajaran saya dan saya bermain HP sampai sepuasnya Bu. Tidak pikirkan pelajaran dan bermain HP HP sepuasnya. sepuasnya. Oke, jadi kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Sudah Bu. Nah, sekarang mari kita lihat analisis ABC-nya. Yang pertama itu di sini perilakumu itu kamu sering tidur dalam kelas. Nah, juga tidak kerjakan tugas yang diberikan guru dan sering terlambat pergi sekolah. Nah, penyebabnya itu kamu sering bermain HP terus-menerus dan tidak punya jadwal keseharian. Sebagai akibatnya, kamu tidak memikirkan pelajaranmu lagi, tidak memikirkan tugas, dan kamu bisa bermain HP sepuasnya. Apakah semuanya benar? Benar Bu. Ibu punya contoh analisis ABC dari orang yang memiliki sikap disiplin yang baik. Nah, pertama kita lihat perilakunya. Dia itu masuk sekolah tepat waktu. Nah, dia juga bisa kumpul tugasnya tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, penyebabnya itu karena dia punya jadwal keseharian yang tersusun dengan baik. Nah, sebagai akibatnya dia tidak lagi pusing dengan tugasnya karena sudah dikerja duluan. Nah, selanjutnya itu dia juga dapat main HP sepuasnya. Selain itu, dia juga dipuji sama orang tua dan guru dan juga mendapatkan prestasi yang baik. Tentu lebih banyak dari punyamu kan? Benar juga Bu. Nah, sekarang dari kedua analisis ABC ini, apakah kamu ingin merubah sikap tidak disiplinmu atau tidak? Jika saya harus merubah sikap tidak disiplin saya, Jadi, apa kesimpulan yang bisa kamu berikan pada hari ini? jika saya disiplin, saya akan mendapatkan banyak keuntungan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, bagaimana dengan pertemuan kita selanjutnya? Sudah makanya guruku Bu, nah kasih kak waktu untuk konseling dalam pelajarannya 1 jam. Oh iya, bagus Mi Pali kok begitu. Nah, sampai di sini Mi Pali pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, pamit kak dulu nah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Oh iya Bu. Duduk. Hari ini Baik Bu, kalau Ibu bagaimana kabarnya? alhamdulillah Ibu baik juga. Nah, pertemuan sebelumnya itu kita sudah lakukan analisis ABC untuk masalahmu. Nah, sekarang bakalan buat perjanjian untuk rubah perilaku tidak disiplinmu. Baik Bu. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita identifikasi perilaku yang perlu dirubah.
Nah selanjutnya saya akan jelaskan tentang teknik konseling yang akan dipakai. Mengerti, Bu. Mengerti Mici kan? Nah dan juga ibu akan kita akan bersama-sama mencari kesukaanmu supaya dimasukkan ke dalam perjanjian. Bagaimana? Mengerti? Mengerti. Nah bagaimana dengan waktu konselingnya? Sama seperti sebelumnya, saya dikasihkan waktu 45 menit. Oh baiklah, berarti kegiatan kita ini nanti akan berjalan selama 45 menit. Dan seperti sebelumnya, Ibu harap kamu aktif dalam sesi konseling kali ini. Paham? Paham, Bu. Nah, baiklah kalau begitu siap nih kan untuk ikuti sesi konselingnya? Siap, Bu. Nah yang pertama itu kita lihat dulu analisis ABC milikmu. Nah di sini ada 3 perilaku yang perlu kita rubah. Bagaimana yang mau diubah, Bu? Bagaimana kalau antecedennya? Berarti pembuatan jadwal kegiatan di rumah dan bermain HP sesuai jadwal. Ya benar sekali. Nah kalau begitu silahkan kamu tulis di sini perilaku penyebab baru yang akan kita lakukan. Yang akan kamu kerjakan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah selanjutnya kita lihat perilaku tidak disiplinmu. Nah kira-kira perilaku baru apa yang dihasilkan dari penyebab baru ini? Seperti masuk sekolah tepat waktu, kerjakan tugas tepat waktu, tidak tidur di kelas, terus memperhatikan pelajaran dengan baik, Ya. Dan jika di rumah tidur tepat waktu dan mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Oh begitu, silakan tuliskan lagi perilaku baru itu. Sudah, Bu. Oke sudah. Nah selanjutnya ibu akan jelaskan tentang teknik konseling yang akan kita gunakan. Nah jadi teknik konseling yang akan kita pakai pada konseling kita ini ada token ekonomi. Nah token ekonomi ini adalah cara bagaimana untuk meningkatkan perilaku yang baru dan menghilangkan perilaku yang lama. Nah teknik ini menggunakan token. Jadi kamu harus kumpulkan poin dari token ini supaya kamu bisa mendapatkan imbalan nantinya. Jadi kalau aku ubah perilakuku, Bu, saya akan mendapatkan imbalannya seperti itu, Bu? Ya kurang lebih seperti itu. Oh iya, Bu. Tapi bagaimana kalau tidak dapat, Kak? Token, Bu. Nah, berarti tidak bisa ambil imbalan, Bu. Oh, paham, Kak, Bu. Nah selanjutnya silakan tulis hal-hal yang kamu sukai yang akan dijadikan sebagai imbalan. Sudah, Bu. Oke. Nah nanti pemberian poinnya ini ditentukan oleh guru dengan orang tuamu. Jadi ini kertasmu bukan kamu yang pegang, tapi orang tuamu di rumah. Nah poinnya juga itu ditentukan nanti sama orang tuamu di rumah. Oh, mengerti, Kak, Bu. Nah yang perlu kamu ingat di sini, kamu harus berkonsisten supaya bisa mendapat apa yang menginginkan. Harus kau berkomitmen dalam menjalankan ini perilaku barumu. Oh, baik, Bu. Nah kalau begitu bisa dikasih kesimpulannya untuk hari ini. Oh iya, Bu, harus ubah perilakuku supaya dapat yang lebih baik, Bu. Iya seperti itu. Nah baik, karena kegiatan kita hari ini akan segera berakhir. Oh iya, kalau minggu depan bawa kertasnya nah, karena mau saya periksa nanti. Oh iya, Bu. Nah bagaimana jadwal konseling kamu minggu depan? Jadwal biasanya, Bu. Oh iya, kalau begitu sampai sini kalian teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh iya, Bu, pamit Kak dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Oh iya, Bu. Duduk.
Baik Bu, kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah kan kemarin sudah Miki buat perjanjian. Nah hari ini bakalan kita evaluasi bagaimana kamu jalankan ini perjanjian. Oh iya Bu. Nah kan sudah Miki buat perjanjian. Nah nanti itu kita evaluasi bersama. Dan di situ bisa juga dilihat apa kesulitan yang dihadapi. Dan sama-sama Miki juga cari bagaimana caranya selesaikan ini masalah. Nah paham Ki? Nah, bagaimana waktu konseling hari ini? Seperti biasa Ibu dikasih waktu 45 menit. Nah, kalau begitu sesi konselingnya akan berjalan selama 45 menit dan seperti biasa harus aktif kan ini sesi konseling tak. Baik Bu. Nah, jadi siap nih toh untuk melanjutkan sesi konselingnya? Iya Bu. Nah, kalau begitu serahkan tugasnya, atasnya. Sebenarnya menjalankan betul dan Baik, tentu Bu. Nah, kalau begitu silakan ceritakan pengalamannya. Awalnya kesulitan kamu, tapi pas nato orang tuaku perhatikan maka perhatikan sekali maka. Tapi di awal memang susah Kak, hilangkan kebiasaanku, tapi akhir-akhir ini biasa nih. Bagus sekali kalau begitu. Tapi Bu tapi masih ada yang ganggu Kak. Apa itu? Akhir-akhir ini tuh selalu Kak cepat tidur, tapi kalau tengah malam selalu Kak bangun, tapi ujung-ujungnya kalau pagi ketidurannya Kak juga dalam kelas. Oh, adakah yang biasa dipikir, sering kita pikirkan sesuatu kalau sebelum tidur? Ya sering Bu. Nah kalau begitu, coba Ki untuk rileks. Kalau mau Ki tidur tuh jangan Ki pikirkan sesuatu, atau dengar Ki musik yang santai lagunya. Nggak kepikiran Kak dari situ Bu. Oh iya bisa jadi nanti mencoba. Nah masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada nih Bu. Oh kalau begitu silakan kasih kesimpulan untuk hari ini. Baik Bu. Saya akan berusaha lebih baik lagi Bu. Oh ya kalau begitu, karena kegiatan kita sudah hampir selesai. Nah untuk jadwalnya masih hari yang sama Ji? Masih Bu. Oh ya kalau begitu sampai di sini saja pertemuan kita. Minggu depan jangan lupa bawa lagi kertasnya nak. Baik Bu. Nah ya. Saya pamit dulu Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Oh iya Bu. Duduk. Kabar tak hari ini? Baik Ibu, kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kan minggu lalu itu sudah evaluasi kegiatan tak untuk minggu pertama. Nah ini ada kan lagi evaluasi untuk minggu kedua. Paham sih? Baik Bu. Nah kalau begitu waktu konseling hari ini berapa lama? Hanya dikasih waktu 30 menit Bu. Oh, oke, jadi sesi konseling hari ini berjalan 30 menit. Dan seperti sebelumnya, kalau ada masalah tak bisa diceritakan supaya sama-sama dicari cara penyelesaiannya. Baik Bu. Nah kalau begitu siap nih kan untuk ikuti sesi konselingnya? Siap Bu. Nah kalau begitu silakan kertasnya. Bagus nih kemajuannya. Bagus nih. Oh begitu ceritakan di pengalaman tak. Tidak ada nih kesulitanku Bu. Selalu tidur cepat, tidak pernah mengalami tengah malam. Bagus kalau begitu. Tapi ada biasa ganggu Kak Bu. Apa itu? Jadi biasa temanku tuh mau ngeliat tugasku tapi tidak mau Kak. Tapi pernah kasih dia satu kali. Sama jawabanku tapi dihukum Kak juga. Daripada dikasih lihat tugas tak, bagaimana kalau kerja tugas kita sama-sama? Bagus juga Bu kalau di rumah kerja kelompok sama. Nah itu bagus nih. Nah masih ada masalah tak yang mau cerita? Tidak ada nih. Oh, kalau begitu sampai di sini nih Pak Ade, Kak. Nah dilihat juga dari sini kertasnya bagus sekali nih kemajuannya. Jadi imbalannya itu bisa nih dikurangi. Oh iya Bu. Nah kalau untuk pengurangan imbalannya bisa kita nanti diskusikan sama orang tua Kak. Nah kan mau selesai ini kegiatan
kemajuan ta selama mengikuti rangkaian konseling ta. Oh iya Bu. Nah kalau begitu pertemuan ta sampai di sini nih dulu nah. Pertemuan terakhir nih juga ini. Jadi kalau masih ada masalah ta masih bisa datang ketemu sama saya. Nah kalau begitu sampai sini nih. Baik Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.